Well, he told me his father was massaging his. Bahkan nama-nama besar seperti salah satunya Kim Kardashian juga secara langsung meminta pembebasan dari kakak beradik ini. Dan akhirnya rencananya nih sidang terbaru akan dilakukan pada 26 November mendatang. We dwell in a world where the visible and invisible intertwine, where mysteries disguise themselves as illusions and the unexplained is dismissed as mere speculation. To uncover the truth, we must embrace possibilities beyond our understanding, where perhaps the answers defy all logic. Welcome to Narrative. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Spooktober. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan pas banget di bulan Oktober, banyak banget neror yang kita siapkan untuk kalian. Jadi subscribe biar kalian dapat notifikasinya. Hari ini kita akan membahas tentang satu kasus yang di-request sama banyak banget neroris. Gak cuman online bahkan, seminggu terakhir aku ketemu neroris in real life. Sampai teman-teman aku sendiri merequest kita untuk bahas kasus The Menendez Brothers. Trauma mendalam masa kecil membuat Menendez Brothers memutuskan untuk menghilangkan nyawa kedua orang tuanya sendiri. Kasus ini ramai banget lagi setelah dokumenter barunya rilis dan banyak orang yang mengetahuinya untuk pertama kali terkagetkan dengan seberapa mengerikannya kasus ini dan merasa bahwa putusan hukuman untuk The Menendez Brothers atau Menendez bersaudara ini tidak adil. Berpuluh-puluh ribu orang sudah menandatangani petisi untuk membebaskan mereka dari penjara. Bahkan nama-nama besar seperti salah satunya Kim Kardashian juga secara langsung meminta pembebasan dari kakak beradik ini. Karena ia beranggapan bahwa hukuman yang mereka terima tidak sepadan dengan trauma mengerikan yang mereka harus lalui karena orang tua mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan sama orang tua kaya raya keluarga Menendez sampai mereka dianggap pantas dihilangkan nyawanya sama anak-anak mereka sendiri? Let's discuss this insane case. Langsung aja kita bahas kasus gila ini. Neroris, sebelum kita masuk ke videonya, kasus ini berhubungan dengan kekerasan terhadap anak-anak. Jadi kebijakan kalian kami harapkan. And please take this as a trigger warning. Dan langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi, The Menendez family ini terdiri dari 4 orang. Bapaknya namanya Jose, istrinya namanya Kiri, dan mereka berdua memiliki 2 orang anak, Lyle sama Eric. Si bapak, Jose Enrique Menendez, itu lahir di Kuba, 6 Mei 1944. Dan dia udah terlahir di keluarga kaya guys. Keluarganya tuh ekonomi menengah ke atas. Tapi karena emang dia gede di Kuba itu katanya zamannya dia kecil, anak-anak itu emang dipush, didorong untuk kayak jadi lelaki macho dan agresif. Jadi dinormalkan tuh anak-anak kecil cowok yang sedikit agresif, sedikit kasar, toxic masculinity, terutama di keluarganya Jose. Bahkan dinormalisasi bahwa dia dari kecil itu adalah seorang pengganggu atau bully. Nah, setelah revolusi Kuba di tahun 1950-an, dia pindah ke Amerika Serikat. Nah, karena semasa SMA Jose itu lumayan berprestasi, akhirnya dia dapat beasiswa atletik dan masuk ke dalam satu universitas di Illinois. Nah, lahir juga di Illinois beberapa tahun sebelum Jose, tepatnya di 1941, adalah seorang wanita cantik bernama Mary Louise Kiri Anderson. Panggilannya Kiri. Tapi bedanya kalau Jose tumbuh di keluarga yang kaya raya, Kiri ini keluarganya dari ekonomi menengah guys. Dan keluarganya itu katanya nggak harmonis karena dari kecil bapaknya itu kasar banget. Selain itu, pas Kiri masih kecil, ayahnya tuh cabut dari rumah ninggalin keluarganya untuk tinggal sama selingkuhannya. Dan karena kehidupan rumahnya nih yang kurang enak ya, kurang harmonis, Kiri itu menjadi remaja yang pemurung, menutup diri. Baru setelah dia beranjak dewasa, dia mulai ikut-ikut tuh kontes kecantikan dan menang di tahun 1962. Dan karena dia tumbuh di Illinois, dia pun juga masuk ke salah satu universitas di Illinois. Disitulah dia ketemu sama Jose. Meskipun Kiri kakak tingkat, beberapa tahun lebih tua daripada Jose, mereka ketemu dan ternyata mereka hit it off, cocok, sering nongkrong bareng, dan akhirnya cinlok. Gak lama mereka pacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Tapi pernikahannya ini sebenarnya guys tidak direstui sama keluarga mereka berdua karena dua-duanya masih muda banget. Jose 19 tahun, Kiri baru 22 tahun. Tapi setelah Kiri lulus kuliah di tahun 1964, mereka memutuskan bahwa no, I love you, you love me, we are happy family, let's go kawin lari. Pindahlah mereka ke New York untuk membangun keluarga kecil mereka. Di New York, Kiri akhirnya bekerja sebagai seorang guru.
Jose lanjut kuliah akuntansi di Queen's College. Dan setelah lulus, Jose yang emang orangnya ambisius mencari pekerjaan guys, biar dia dapat uang banyak. Dan semua kerjaan sama dia digas, dia sempet cuci piring di klub, dia coba kerjaan-kerjaan lain sampai dia end up guys di beberapa firma-firma besar di Amerika. Nah, semua percobaannya itu akhirnya mengantarkan dia menjadi eksekutif hiburan muda yang sukses. 10 Januari tahun 1968, Kiri akhirnya melahirkan anak pertama mereka yang mereka namakan Joseph Lyle Menendez, dipanggil Lyle. Nah, Jose habis itu bilang sama Kiri dia di rumah aja menjaga anak-anak, apalagi mungkin dia udah planning untuk memperbesar keluarganya karena 2 tahun kemudian pada 27 November tahun 1970 anak kedua mereka lahir. Lagi-lagi seorang anak laki-laki yang mereka namakan Eric Galen Menendez, dipanggil Eric. Karirnya Jose juga semakin baik, mungkin banyak anak banyak rezeki, itu bener kali ya dalam kasus ini. Setelah dia menjadi pemimpin perusahaan penyewaan mobil Hertz, Jose menghabiskan awal 80-an sebagai pemimpin RCA Records. Jadi masuk ke dunia hiburan musik guys, terlibat tuh dalam penandatanganan kontrak dengan band-band terkenal kayak Duran Duran, The Eurythmics, dan Menudo. Setelah itu karirnya juga semakin baik saat dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di bidang bisnis film. Keluarga Menendez yang tadinya tinggal di New Jersey pindah ke Los Angeles, California. Dan pindahnya bukan sekedar pindah, mereka tuh pindah ke salah satu tempat atau salah satu area paling fancy, paling mewah di Los Angeles, blok paling eksklusif di Beverly Hills yang dulu juga pernah ditempatin sama Elton John, Michael Jackson, nama-nama besar di Hollywood. Keluarga Menendez bisa dibilang masuk ke dalam jajaran orang terpandang di Los Angeles. Nah, diketahui bahwa Jose ini keras banget sama dua anaknya ini. Dia benar-benar ngatur anaknya biar kelak mereka itu bisa meneruskan legasinya dia, kesuksesannya dia, warisannya dia. Tapi Jose ini ngatur anak-anaknya lumayan keterlaluan. Dari apa aja yang mereka harus konsumsi, baca, pertemanan mereka dikontrol, percintaan mereka dikontrol, bahkan sampai pakaian mereka itu semuanya dikontrol. Dan dari perspektif orang luar bisa terlihat nih bahwa anak-anak ini sangat-sangat di bawah cengkraman orang tua mereka. Dan di balik kemewahan yang diberikan kepada Lyle sama Eric, ternyata mereka juga menyimpan emosi-emosi yang tidak diketahui pada saat itu ya. Emosi atau trauma tentang apa yang membuat mereka akhirnya acting out atau mulai memberontak. Mereka mulai bandel, bahkan pernah mencuri di rumah temannya sendiri. Nah, nyurinya ini juga nominal yang lumayan besar. Dan kebayang dong guys, pasti pertemanannya Eric sama Lyle ini bukan kayak pertemanan biasa-biasa aja, pasti teman-temannya juga anak-anaknya orang kaya. Dan setelah mereka beberapa kali mencuri di rumah temennya, akhirnya ketahuan aksi mereka ini. Kasus ini sempat bermasalah, bahkan Eric tuh mengakui bahwa dia kayak pasang badan lah, dia bilang saya doang kok yang mencuri. Tapi ya karena bapaknya kaya raya, akhirnya kasus ini tidak diusut tuntas. Eric hanya dihukum pelayanan masyarakat dan ikut bimbingan dan konsultasi bersama seorang psikolog atau terapis bernama Dr. Jerome Ozil. Sesi konsultasinya Eric pun dimulai dan semuanya direkam. Di situ dia kayak curhat tentang segala macam guys. Dia bilang bahwa emang orang tuanya tuh strict banget dan cara mendidik ayahnya itu bikin dia sama brothernya, sama kakaknya stres. Dia juga cerita tentang orang tuanya nih yang sering bertengkar, terutama setelah ketahuan nih bapaknya ternyata punya banyak cewek simpenan. Dan ibunya Eric, Kitty, setelah mengetahui semua hal ini jadi stres, dia kecanduan alkohol dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Intinya Eric cerita nih bahwa semua perlakuan acting out dia atau perbuatan jeleknya yang dia lakukan di luar itu akibat pressure atau tekanan yang dia dapatkan di dalam rumah. Nah, si kakak Lyle juga sempat diskors guys dari universitasnya Princeton. Gila, dia kuliahnya aja di Princeton. Oh, nyogok. Dari Universitas Princeton dia diskors selama 1 tahun setelah ketahuan dia melakukan plagiarism. Suatu malam, 20 Agustus tahun 1989, tiba-tiba 911 dapat telepon dari rumah keluarga Menendez. Saat diangkat, suara Lyle berteriak, histeris meminta petugas untuk datang ke rumah mereka karena mereka pulang dan menemukan kedua orang tua mereka meninggal dunia akibat ditembak. Polisi yang bertugas malam itu segera mendatangi rumah mewah keluarga Menendez dan dikagetkan dengan penemuan jasadnya Jose dan Kitty dalam kondisi yang sudah sangat-sangat tragis. Menurut pengamatan awal aja, setidaknya tuh ada 15 peluru yang ditembakkan ke arah keduanya dengan 2 senapan laras ganda kaliber
kaliber 12. Saking brutalnya penembakan ini, katanya tuh wajahnya Kitty tuh sampai sudah tidak bisa dikenali lagi dan salah satu bola matanya itu sudah tidak ada, guys. Petugas langsung meminta keterangan dari Lyle dan Eric. Mereka bilang bahwa malam itu mereka tuh pingin nonton bioskop, udah on the way mau ke theater, tiba-tiba mereka balik lagi karena Eric lupa bawa kartu identitasnya. Pas mereka balik ke rumah, mereka menemukan orang tuanya udah dalam kondisi seperti itu. Dan langsunglah mereka menelpon 911. Dari kesaksian mereka, investigasi awal langsunglah fokus kepada pesaing bisnis mereka. Terutama ada seorang eksekutif film dewasa yang dikatakan sebelumnya itu punya masalah sama Jose. Jadi pihak berwajib pada saat itu fokuslah mencoba menggali-gali nih, apakah persaingan bisnis itu yang akhirnya berakhir dengan penghilangan nyawanya Jose dan Kitty. Sepeninggalan Jose dan Kitty, Eric sama Lyle otomatis mendapatkan warisan, termasuk cairnya asuransi jiwa mereka. Nah, di malam kejadian itu, kakak beradik Menendez, Eric sama Lyle, itu kelihatan putus asa banget. Mereka kelihatan sedih, mereka kelihatan shock, mereka kelihatan kehilangan orang tua mereka yang dihabisi secara brutal. Tapi, perilaku mereka beberapa bulan setelah orang tuanya meninggal tidak mencerminkan kesedihan itu lagi, guys. Bahkan tidak menunjukkan bahwa mereka tuh lagi di masa berkabung. Dengan cepat, Lyle sama Eric merubah fokus mereka ke kekayaan yang tiba-tiba mereka dapatkan. Lyle yang pada saat itu umurnya 21 tahun langsung hambur-hamburin uang. Dia beli barang-barang mewah, beli jam tangan Rolex, mobil Porsche, beli restoran di Princeton, terus dia banyak banget beli baju. Sedangkan Eric yang waktu itu usianya 18 tahun, beli mobil Jeep Wrangler, nyewa pelatih tenis, dan investasi. Kalau di total, dalam 6 bulan setelah orang tua mereka meninggal, itu Lyle sama Eric ngabisin sampai 700.000 US dollars atau sekitar 11 miliar rupiah kalau kurs sekarang. Nah, polisi yang tadinya lagi fokus kan mencari investigasi dengan kecurigaan terhadap persaingan bisnis, akhirnya mulai kayak, bentar deh, ini kenapa ya kakak adik ini kok tiba-tiba mencurigakan? Ya tapi karena nggak ada bukti kuat juga bahwa mereka bersalah, polisi nggak bisa menangkap mereka. But I guess, beli segala hal yang mereka inginkan, hambur-hamburin uang, itu semua untuk menutupi perasaan bergejolak yang masih dirasakan oleh Eric dan Lyle. Karena bahkan dengan semua uang yang dia dapatkan, Eric tetap datang ke sesi konselingnya bersama Dr. Jerome karena dia tetap butuh bantuan. Di sela sisi konselingnya untuk kesehatan mentalnya, dia cerita sama Dr. Jerome bahwa kejadian yang terjadi kepada orang tua mereka adalah hasil dari perencanaan dan perbuatan mereka sendiri. Simpelnya adalah bahwa Eric dan Lyle adalah pelaku dalam kasus penghilangan nyawa Mr. and Mrs. Menendez. Dia bahkan cerita sama Dr. Jerome bahwa mereka berdua keluar, beli 2 senjata. Mereka isi senjata itu dengan peluru-peluru mereka. Mereka masuk ke rumah dan menembaki orang tua mereka sampai peluru di senapan-senapan mereka habis. Mereka lalu masuk ke mobil dan membuang senjata-senjata mereka, membuang selongsong peluru, membuang pakaian mereka yang penuh darah di sebuah tong sampah di pom bensin. Nah, Lyle setelah tahu bahwa adiknya kok curhat segala macam ke dokternya, langsung mengancam si dokter. Nah, Dr. Jerome walaupun seorang dokter profesional, itu tetap seorang manusia, guys. Dan ternyata pengakuan mengejutkannya Eric dan juga ancamannya Lyle itu dia ceritakan ke pacarnya, Judelon Smith. Nah, karena mereka pacaran, yang namanya pacaran ya kan ada ups and downs gitu. Ketika mereka ada di posisi yang lumayan renggang, hubungan mereka ini udah nggak baik-baik aja. Apalagi Judelon bilang bahwa Dr. Jerome ini ternyata kasar banget saat mereka pacaran dan merasa terancam. Akhirnya Judelon melaporkan semua pengakuannya Dr. Jerome termasuk rahasianya Eric dan Lyle ke polisi. Dan 8 Maret tahun 1990 akhirnya polisi datang ke rumah mewah orang tuanya Lyle sama Eric dan menangkap mereka berdua. Nah, tapi pada saat itu Lyle yang ada di rumah langsung diringkus dan 3 hari kemudian Eric yang baru pulang dari turnamen tenis di Israel juga ditangkap. Oh, tapi Eric menyerahkan diri ya. Eric menyerahkan diri setelah tahu kakaknya ternyata diminta atau ditahan sama polisi. Selama 2 tahun, rekaman konsultasi pengakuannya Eric dengan Dr. Jerome itu didebatkan apakah dia bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Nah, karena adanya hak dari pasien jika misalkan sebuah rekaman privasi itu disebarkan atau diperdengarkan ke publik. Tapi pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa 2 dari 3 rekaman konsultasi yang ada itu sah sebagai barang bukti yang membuat Lyle sama Eric didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama.
Akhirnya 20 Juli tahun 1993, pengadilannya Lyle sama Eric Menendez itu dimulai dan disiarkan di jaringan kabel bernama Court TV. Berita ini langsung jadi headline news, guys. Banyak orang yang terkaget-kaget gitu bahwa ada dua anaknya orang kaya menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Nah, Lyle sama Eric mengakui akhirnya perbuatan mereka, bilang bahwa mereka menghabisi orang tua mereka sebagai bentuk perlindungan diri dari orang tua mereka yang kasar. Dan mereka juga punya keyakinan bahwa kalau misalkan mereka tidak menghabisi orang tua mereka, mereka sendiri akan dihabisi sama ayahnya. Yang semakin mengejutkan publik adalah bahwa ternyata di pengadilan Lyle menceritakan bahwa dia itu telah dilecehkan oleh ayahnya sendiri dari umur 6-8 tahun. Sementara Eric mengaku bahwa dia mendapatkan pelecehan dari ayahnya dari umur 6-18 tahun. Umurnya sebelum ayahnya meninggal dunia. Bahkan Lyle menceritakan bahwa beberapa hari sebelum dia memutuskan untuk menghabisi kedua orang tuanya, Lyle itu ngamuk begitu tahu bahwa adiknya itu masih dilecehkan sama ayahnya. Tapi orang tuanya malah balik memarahi Lyle. Dan selama persidangan yang dipikir publik pada saat itu hanya untuk meng-highlight sebuah kasus penghilangan nyawa dari orang tua, berubah menjadi sebuah kasus investigasi tentang semua tindak kriminal yang selama ini sudah dilakukan oleh Jose kepada anak-anaknya sendiri. Selama persidangan ini, pengacaranya Eric sama Lyle memberikan bukti-bukti dari kesaksiannya kakak beradik ini. Mereka menghadirkan saksi-saksi dan menunjukkan bukti-bukti mengerikan yang menguatkan klaim bahwa Lyle sama Eric benar-benar mendapatkan pelecehan tersebut. Ada foto-foto yang disimpan sama keluarga ini, kelihatan jelas bahkan dituliskan judulnya menggunakan tulisan tangannya kiri, foto-foto yang menunjukkan bagian privat anak-anak mereka, bagian sensitifnya Lyle sama Eric di usia 8 dan 6 tahun. Dan foto-foto tersebut kayak tadi aku bilang, guys, disimpan di sebuah amplop yang depannya tuh ada judulnya Eric's Birthday November 1976. Ditulis tangan sama Kitty, yang berarti bahwa Kitty tahu bahwa foto-foto tidak senonoh itu ada dan bahwa suaminya melecehkan anak-anaknya dan dia membiarkan hal itu. Ada juga saksi seorang dokter yang menjelaskan tentang cedera pelecehan oral yang didapatkan oleh Eric di usia 7 tahun. Jadi pas umur 7 tahun, Eric itu sempat dibawa ke UGD karena tenggorokannya tuh cedera. Tapi cederanya tuh bukan cedera normal anak kecil. Cederanya, and I quote, mempengaruhi dinding belakang saluran menelan, uvula atau anak lidah, dan langit-langit lunak yang merupakan cedera yang biasanya didapatkan saat ada pelecehan oral. Begitu dicek rekam medis dari gejala-gejala yang sempat dialami Eric nih selama dia kecil, muncullah rekam gejala-gejala aneh kayak sistem pencernaan, nyeri perut yang tidak pernah bisa dijelaskan, kebiasaan mengompol, sering sakit kepala, gangguan artikulasi bicara, kerontokan rambut tiba-tiba, dan kebiasaan menggeretakkan gigi. Bahkan dokter yang biasa menangani Eric itu mengatakan bahwa di usia 7 tahun, Eric tuh juga pernah mengalami hernia epigastrik atau kondisi ketika jaringan lemak atau usus menonjol melewati dinding perut. Tepatnya di antara tulang dada dan pusar. Bukti lainnya adalah bekas luka. Jadi Eric tuh memiliki bekas luka besar di pahanya, tepatnya di paha kirinya yang mirip luka tusukan pisau. Di pengadilan, Eric tuh cerita bahwa ayahnya itu sering banget meminta dia untuk melakukan hubungan kasar. Kalau dari ceritanya Eric, salah satu hal iblis yang dilakukan sama ayahnya itu adalah dia meminta Eric untuk melakukan sesuatu pada dirinya, tapi sambil Eric melakukan hal itu, dia akan menusuk Eric dengan benda-benda. Nah, di satu kesempatan, tanpa melakukan hal itu, hal yang satu lagi, dia ngambil pisau dapur kayu dan menusuk Eric di bagian pahanya. He would stick things in me as he was giving me oral sex, or at times he would just sit on the bed with his legs up, spread, and with his back to the back of the bed, and he would have me give him oral sex, and he would stick the needles or the tacks into my thighs as he was doing that. Ada juga kesaksian dari Andy Cano. Andy Cano ini adalah sepupu dari The Menendez Brothers. Jadi Menendez bersaudara ini punya adik sepupu yang umurnya itu sekitar 3 tahun di bawah Eric. Dan pada saat Andy ini umur 10 tahun, katanya Eric, jadi kakak sepupunya dia tuh sempat nanya ke dia. Eric tuh pertama cerita sama Andy bahwa bapaknya itu sering memijat area sensitifnya. Lalu dia nanya sama Andy, itu tuh normal gak sih untuk seorang ayah melakukan itu? Soalnya pijatan-pijatan itu lama-lama
menjadi sakit. Nah, Andy pada saat itu kan masih kecil ya, umur 10 tahun, dia juga tinggal nggak bersama ayahnya. Jadi ayahnya tuh udah cerai sama ibunya. Jadi dia bilang sama Eric kalau dia nggak ngerti, soalnya dia nggak punya ayah. Tapi lalu Eric bilang sama Andy, kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya tentang hal ini. Nah, saat Eric sama Lyle akhirnya ditahan, Andy itu umurnya 15 tahun. Diduga karena dia memiliki perasaan bersalah dan tahu yang sebenarnya. Di tahun 2003, Andy akhirnya meninggal dunia karena overdosis pil tidur. Dan setelah Andy meninggal, ibunya menemukan ada surat yang ditulis sama Eric pas Eric tuh umur 17 tahun, sebelum dia sama Lyle menghabisi orang tua mereka. Dan di dalam surat yang dia kirim ke Andy itu, dia menceritakan semua pelecehan-pelecehan yang terus-menerus dia dapatkan dari ayahnya. Dia juga cerita bahwa dia udah mencoba untuk menghindari ayahnya, tapi pelecehan yang dia dapatkan terus-menerus terjadi. Well, he told me his father was massaging his... He used that word? Yes, he did. Di pengadilan juga ada kesaksian dari Diane van der Molen. Diane ini adalah kerabat dari keluarga Menendez yang sempat tinggal bersama mereka selama 1 tahun di rumah keluarga Menendez. Suatu malam saat Lyle umur 8 tahun, dia tuh sempat mendatangi kamarnya Diane. Terus ditanya sama Diane, kenapa Lyle, kamu takut tidur sendiri? Dikira kan biasa kan anak kecil kayak ketakutan malam-malam. Terus Lyle malah cerita sama Diane, aku takut dia masuk ke kamar aku. Loh kenapa kok kamu takut kalau dari datengin kamar kamu? Lyle terus cerita bahwa ternyata dia sama ayahnya sudah saling menyentuh di bagian bawah. Nah, Diane begitu denger langsung kaget dan dia datengin Kiri. Dia bilang sama Kiri, kamu tahu nggak tentang hal ini? Tapi Kiri malah nggak jawab. Terus dia bawa Kyle balik ke kamarnya. And wanting to sleep in the other bed, and he said that he was afraid that his dad was going to come into his room, that he and his dad had been touching each other down there, and he indicated his groin area. So I went to get Kitty and I told her what was going on. She didn't say anything. She just took him by the arm, took him back upstairs, and took him back to his bedroom. Kesaksian berikutnya datang dari para kerabat lainnya yang bersaksi bahwa di rumahnya keluarga Menendez itu gak ada yang boleh pergi ke lorong saat Jose lagi berada di dalam kamar bersama Lyle atau Eric. Sepupu mereka lainnya yang namanya Alan Anderson juga cerita bahwa pas dia lagi ada di rumah keluarga Menendez, dia tuh sempat ngedenger ada suara-suara aneh dari kamarnya Jose, dan begitu ramenya kedengeran, Kiri tuh langsung naikin volume di TV biar suara-suara aneh itu gak kedengeran. Kiri juga akan menghentikan siapa aja yang akan mencoba untuk mencari tahu apa itu suara-suara aneh tersebut. Ternyata bukan cuma catatan terapinya Eric yang dibawa ke pengadilan, tapi juga milik Kiri Menendez. Jadi Jill Lansing, pengacaranya Lyle, mengatakan bahwa 6 minggu nih sebelum Kiri Menendez kehilangan nyawanya, dia sempat curhat sama terapisnya bahwa dia tuh telah menyembunyikan rahasia yang menyakitkan dan memalukan tentang keluarganya. 4 bulan sebelum mengeksekusi orang tuanya, Lyle itu juga sempat cerita sama temannya Donovan tentang apa yang dia sama adiknya lalui selama ini. Nah, awalnya Donovan tuh membantah klaim bahwa Lyle pernah menceritakan ke dia semua yang dia alami, tapi dia nggak bisa apa-apa setelah rekaman audionya benar-benar diputar di persidangan. Bukti lainnya yang dibawa ke pengadilan juga adalah sebuah essay tugas sekolah yang ditulis sama Lyle waktu dia baru 14 tahun. Judulnya tuh I Will Change Your Verdict, aku akan merubah keputusanmu, yang isinya itu tentang seorang pria yang akan segera dieksekusi karena membunuh seorang penganiaya anak untuk melindungi seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dan ternyata essay tersebut ditulis sama Lyle nggak lama setelah dia mengetahui bahwa adiknya itu masih dilecehkan sama ayahnya ketika adiknya pada saat itu juga usianya baru 12 tahun. Nah, meskipun sudah menunjukkan banyaknya bukti-bukti plus saksi-saksi, sidang pertama itu berlangsung selama 6 bulan tapi tidak membuahkan hasil, guys, karena juri-jurinya pada nggak sepakat. Sidang kedua berjalan di tahun 1995 dan yang kedua kali ini nggak diliput sama media, tapi pengadilan pada saat itu memutuskan bahwa nggak ada bukti yang benar-benar konkret yang menunjukkan bahwa Jose itu pernah melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap dua anaknya. Dan saat diketahui bahwa Lyle sama Eric itu beli senjata 2 hari sebelum eksekusi, mereka dianggap sudah merencanakan pengakhiran hidup orang tua mereka. Akhirnya setelah hampir 7 tahun, 3 kali persidangan, dan ribuan jam liputan TV, pada 21 Maret tahun 1996, hakim memutuskan bahwa Lyle dan Eric bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup penjara tanpa pembebasan bersyarat.
Saat ini guys, The Menendez Brothers usia 56 tahun dan 53 tahun itu sudah mendekam di penjara selama 30 tahun. Masing-masing dari mereka juga udah menikah. Dan kayak tadi aku bilang di awal, setelah dokumenternya kembali dirilis, banyak banget yang jadi bersimpati sama kakak adik Menendez ini. Termasuk salah satunya Kim Kardashian yang menuliskan sebuah surat eksklusif kepada NBC News, di mana Kim Kardashian menyatakan bahwa Eric sama Lyle Menendez itu bukanlah monster. Dia bilang bahwa dia sempat mengunjungi kakak beradik Menendez di penjara, ngobrol sama mereka. Dan Kim menulis setelah pengalamannya itu, saya telah menghabiskan waktu dengan Lyle dan Eric. Mereka bukan monster. Mereka adalah pria yang baik, cerdas, dan jujur. Di penjara, mereka berdua memiliki catatan disiplin yang patut dicontoh. Meski mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan sama kakak beradik ini tidak bisa dimaafkan, Kim percaya bahwa publik itu tidak boleh menyangkal siapa mereka saat ini di usia 50-an. Dan jaksa wilayah Los Angeles, George Gascon, mengatakan bahwa kantornya sedang meninjau ulang kasusnya Menendez Brothers. Dan menurutnya ada dua faktor yang bisa dipertimbangkan, termasuk kesaksiannya Roy Rosello di tahun 2023. Jadi ternyata setelah kasus ini ditutup pun masih banyak banget orang yang mengatakan bahwa Jose Menendez itu bukanlah orang yang baik guys. Termasuk si Roy Rosello ini, jadi dia tuh mantan anggota boyband Menudo, dan dia bilang dia tuh sempat dilecehkan juga sama Jose pas dia masih kerja di RCA Records. Jose was obsessed with Menudo. What's that about? Guess what they had him up for? The manager of Menudo. I'm not sure. They had him up for abusing one of the boys. They said That he was up for abusing one of the members of Menudo. yes, sexually, by the way. Oh. And I found out that Menudo had a very unusual story. Selain itu, ternyata banyak banget orang-orang yang pernah kerja sama Jose, orang-orang di sekitarnya, kerabat-kerabatnya yang bilang bahwa Jose ini gak ada yang suka sama staff restoran. Dia sangat-sangat rude, semena-mena, sama orang-orang di service industry juga dia kurang ajar. Dan akhirnya rencananya nih, sidang terbaru akan dilakukan pada 26 November mendatang. Tapi aku mau lempar lagi ke kalian guys. Baik banget Neroris yang merequest untuk kasus ini. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasusnya. Perdebatannya adalah walaupun memang benar mereka mengalami semua trauma ini dan kejahatan yang dilakukan orang tua mereka kepada mereka, mereka memutuskan untuk menghakimi orang tuanya sendiri tanpa melaporkannya ke pihak berwajib dan menghabisi nyawa orang tuanya. Banyak orang yang masih juga beranggapan bahwa hal itu nggak bisa di-excuse gitu, nggak bisa diberikan pembenaran juga. Tapi ada yang mendebatkan juga, bagaimana kalau mereka tahu bahwa orang tuanya tuh tidak tersentuh sama hukum saking kayanya. Jadi dilaporkan pun mereka gambling. Belum tentu ditangkap, malah kalau ketahuan melapor mereka bisa kenapa-napa. Bahkan masih ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian dari semua cerita yang diberikan sama Eric dan Lyle. What do you guys think of this case? Coba komen di bawah. Terima kasih semuanya yang sudah merequest. Jangan lupa untuk nonton video Neror kemarin, Neror takeovernya Selos. Gimana coba kalau dia bawain Neror? Dan sampai ketemu lagi 2 hari lagi untuk Neror baru. Biar gak ketinggalan, pencet tombol subscribe-nya karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Saat ini guys, The Menendez Brothers. Saat ini guys, The Menendez Brothers. Meow. Terus Lyle malah cerita, aku tuh takut kalau bapak